Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai bangun ruang kubus. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Tasya Ratna Suryani dengan NPM 202151116. Selanjutnya ada Dede Vika Sania Safira dengan NPM 202151138. Selanjutnya ada Gina Agisni Maulida dengan NPM 202151125. Dan yang terakhir ada Novita Nur Maulidia dengan NPM 202151134. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai bangun ruang kubus. Selanjutnya nanti akan ada contoh soal beserta latihan soalnya dan juga kesimpulan. Nah, langsung saja untuk cakupan materinya. Yang pertama, untuk pengertian kerangka kubus dan sifat-sifat kubus akan disampaikan oleh Saudari Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi bangun ruang kubus. Pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama bangun ruang yang satu ini? Tentunya bangun ruang yang satu ini sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu seperti rubi, kemudian dadu, bahkan kebanyakan suatu ruangan pun itu berbentuk kubus loh. Nah, apa sih pengertian dari kubus ini? Bangun ruang kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya itu berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kemudian, apa aja sih bagian-bagian dari kubus ini? Nah, dapat kalian lihat pada layar. Di sini terdapat kerangka dan juga bagian-bagian dari kubus. Yang pertama ini ada rusuk. Nah, rusuk ini merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Ini merupakan rusuk. Kemudian ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal bidang ini merupakan hubungan antara dua titik sudut dalam suatu bidang yang sama. Nah, jadi kalau kalian pecah suatu kubus itu menjadi 6 persegi, maka masing-masingnya itu bakalan mempunyai diagonal bidang. Kemudian di sini yang ketiga ada titik sudut. Ini merupakan titik sudut. Nah, titik sudut itu merupakan suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Ini merupakan titik sudut. Kemudian di sini ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini merupakan hubungan dua titik. Ini merupakan diagonal ruang ya. Ini diagonal ruang. Diagonal ruang ini merupakan hubungan dua titik sudut dalam suatu ruang yang sama. Kemudian di sini ada bidang diagonal. Ini merupakan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini merupakan bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus. Dan di sini yang terakhir ada sisi. Nah, ini merupakan sisi. Sisi itu merupakan suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Nah, selain itu, kubus juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Kemudian, semua sisinya itu memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Dan semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat, yaitu tegak lurus. Kemudian setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Selain itu juga kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian kubus memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian memiliki 4 diagonal ruang dan memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk jaring-jaring kubus, rumus volume, dan rumus luas permukaan kubus akan disampaikan oleh Saudari Novita. Kepada Novita, saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya di sini merupakan jaring-jaring kubus. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang, yang mana dari kubus ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Apabila sebuah kubus ini dibuka secara dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian setiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Ini merupakan video yang menunjukkan gambaran ketika suatu kubus dipotong-potong berdasarkan rusuknya, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Nah, di sini sudah tertera pada layar. Di sini ini merupakan jaring-jaring kubus, yang mana jaring-jaring kubus ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dapat disimpulkan bahwa jaring-jaring kubus adalah bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang kubus hasil dari pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Kemudian di sini terdapat rumus yang berhubungan dengan bangun ruang kubus. Yang pertama ada rumus mencari volume suatu bangun ruang kubus, kemudian yang kedua luas permukaan dari kubus itu sendiri. Untuk mencari rumus volume bangun ruang kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi, atau kita singkat V sama dengan S kubik atau S pangkat 3, yang mana S di sini merupakan panjang sisi dari bangun ruang kubus itu sendiri. Kemudian yang kedua ada rumus mencari luas permukaan kubus. Rumus mencari luas permukaan yaitu L sama dengan 6 dikali sisi kuadrat, yang mana sisi ini merupakan panjang rusuk dari suatu bangun ruang kubus. Terima kasih kepada Novita yang telah memaparkan materinya. Yang terakhir, untuk contoh soal dan latihan soal akan disampaikan oleh Dede Vika. Kepada Dede Vika, saya persilahkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai volume dan luas permukaan kubus. Seperti yang terlihat pada slide, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu 6 cm. Nah, yang ditanyakan itu berapakah volume dan luas permukaan kubus tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menuliskan diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu. Nah, yang diketahuinya itu panjang rusuknya berapa? 6 cm ya. Nah, berarti panjang rusuk sama dengan 6 cm atau S sama dengan 6 cm. Kemudian yang ditanyakan itu volume dan luas permukaan kubus. Nah, kita dapat tuliskan P dan L ya. P-nya berapa dan luas L-nya berapa. P untuk volume, L untuk luas permukaan kubus. Selanjutnya kita dapat menggambarkan kubus tersebut. Nah, seperti gambar ini. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Karena ini sebuah kubus, maka panjang rusuknya itu sama ya, 6 cm. Nah, selanjutnya kita dapat mencari volume dan luas permukaannya dengan menggunakan rumus yang sudah dibahas sebelumnya ya. Untuk rumus volume itu yaitu S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Nah, S-nya itu atau panjang rusuknya itu tadi itu 6, maka kita substitusikan 6 ini ke dalam S. Jadi 6 dikali 6 dikali 6, maka hasilnya 256 cm kubik.
Nah, ini untuk volume ya, udah diketahui volumenya itu 256. Nah, selanjutnya kita mencari luas permukaannya. Nah, luas permukaannya juga sama, tadi sudah dibahas rumusnya pada pembahasan sebelumnya. Maka L sama dengan 6 dikali S atau sama dengan 6S pangkat 2. Nah, karena 6 di sini merupakan rumus, maka kita bisa mensubstitusikan S-nya 6-nya ke dalam S. Maka 6 kita tulis lagi karena itu rumus, S-nya itu panjang rusuknya itu tadi tuh 6 ya. Kita tuliskan lagi 6, substitusikan 6 dikali 6. Maka hasilnya 256 cm kubik. Nah, hasilnya sama, luas permukaan dengan luas volume. Jadi, volume dan luas permukaan kubus tersebut yaitu sama ya, 256 cm kubik. Nah, diharapkan kalian bisa memahami contoh soal yang sudah diberikan dan dapat menerapkan pada permasalahan soal volume dan luas permukaan kubus yang lain. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai volume dan luas permukaan kubus, di sini ada latihan soal dan kalian dapat mengerjakan latihan soal tersebut pada buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dede Vika yang telah menjelaskan mengenai contoh soal dan latihan soalnya. Dari seluruh materi yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kubus adalah bangun ruang yang terdiri atas 6 buah sisi atau muka bujur sangkar yang kongruen. Kubus juga memiliki 12 buah rusuk. Karena mukanya kongruen, maka kubus memiliki rusuk yang sama panjang. Selain itu, kubus juga memiliki 8 buah titik sudut dan memiliki diagonal ruang dengan panjang yang sama. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.